Oke, kita langsung bahas ini soal nomor 14 halaman 80. Di sini ada diketahui ada peluru, finolnya adalah finol. Ya, kemudian membentuk sudut nih 30 derajat terhadap arah mendatar. Jika kecepatan peluru adalah 40 meter per second setelah 4 detik. Nih setelah 4 detik. Berapa kecepatan awalnya? Nah, berarti kita coba gambar dulu. Berarti dia membentuk sudut ya. 30 derajat. Ini 30 derajat. Nah, setelah 4 detik kita nggak tahu posisinya di mana. Berarti kita untuk mencari kecepatan di ini, kita bisa proyeksikan terhadap sumbu X sama sumbu Y. Nah, nanti kita dapat nih untuk mencari Vt kuadrat sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Cari dulu Vx sama Vy-nya. Nah, untuk Vx itu adalah V0 cos theta. Berarti Vx sama dengan V0-nya dimasukin, cos theta-nya berapa? 30. Masukin Vx sama dengan V0 dikali cos 30 setengah akar 3. Cari Vy-nya. Untuk mencari Vy itu rumusnya adalah V0 sin theta min gt. Kita masukin Vy sama dengan V0-nya V0 sin theta berarti sin 30 min gravitasinya 10, T-nya adalah 4. Berarti V0 sin theta sin 30 itu adalah setengah min 40. Sudah dapat nih Vx sama Vy-nya. Baru kita masukin. Berarti Vt kuadrat sama dengan Vx-nya masukin. Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Vt-nya masukin. Vt-nya tadi berapa? 40 ya. Ya, masukin 40. 40 kuadrat sama dengan Vx-nya adalah V0 dikali setengah akar 3 dikuadratin ditambah Vy-nya masukin. V0 setengah min 40 dikuadratkan. Nah, kita lanjut 40 kuadrat 1600. Kemudian ini kuadrat adalah V0 kuadrat 3/4 ditambah kemudian V0 setengah. Nah, ini kan dia seperti ini ya. V0 setengah min 40 dikali dengan V0 setengah min 40. Ya kan? Nah, V0 setengah kali V0 setengah berarti adalah V0 kuadrat 1/4. Kemudian minus berapa tuh? 20 V0 minus 20 V0 tambah 1600. Berarti di sini 1/4 V0 kuadrat minus 40 V0 tambah 1600. Kita masukin ke sini sebelahnya. Berarti 1/4 V0 kuadrat min 40 V0 plus 1600. Oke, kita pisahin dulu. Kemudian ini yang sama bisa kita jumlahkan. Nah, ini 1600 pindah ke kiri jadi 0. 1600 yang ini sebelah sini jadi minus kan, plus jadi minus. 1600 kurang 1600 0. Kemudian ini 3/4 tambah 1/4 jadinya 1. Berarti V0 ku
kuadrat minus 40 V0. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan pakai aturan matematika, kita keluarin V0 nya. Berarti yang satu adalah V0 min 40. Berarti V0 adalah 0 atau V0 itu kan gini. V0 min 40 sama dengan 0. Berarti V0 adalah 40. Selesai. Dapat V0 40. Oke, kita lanjut. Soal nomor 22. Diketahui. Oke, berarti ini yang ditanya adalah 1, 2, 3, 4. Benar semua atau enggak? Berarti yang benar cuma 2 nih. Opsinya cuma 2. Diketahui. Apa yang diketahui? Masanya itu adalah 50 gram. 50 gram itu adalah 0,05 kilogram. Kemudian kecepatannya, kecepatan linearnya itu adalah 3 meter per second. Kemudian jari-jari R lintasannya adalah 75 cm. Kita ubah ke meter jadi 0,75 meter. Yang ditanya apakah yang pertama itu waktunya adalah waktu putarnya. Berarti waktu per satu putaran ya, berarti periode dia adalah 1,5 pi second. Kemudian yang kedua, percepatan sentripetal ya, percepatan itu A. Sentripetalnya itu 12 meter per second kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah vektor kecepatan linearnya tetap. Berarti vektor kecepatannya itu tetap. Tidak tetap. Dan yang terakhir, kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu omega. Omeganya 4 pi rad per second. Oke, kita jawab satu-satu. Apakah periodenya itu adalah, nah periode itu dia kan T per N ya, T per N. Kemudian periode itu didapatkan juga, bisa pakai omega sama dengan 2 pi per T, atau T sama dengan 2 pi per omega. Berarti cari dulu omeganya. Omega itu bisa gunakan pakai kecepatan linear dibagi dengan jari-jari. Oke, kecepatan linear ada, jari-jarinya ada. Oke, kita cari omeganya dulu. V-nya 3. Jari-jarinya 0,75. Berarti 3 dibagi 0,75 adalah 4 rad per second. Bener, Bu? Di sini ada pi-nya dia, berarti salah. Kemudian cari periodenya. 2 pi per omeganya tadi 4 ya. Berarti setengah pi atau 0,5. Salah juga. Di sini 1,5. Berarti otomatis yang percepatan sama kecepatan linearnya pasti benar. Coba kita buktikan. Untuk mencari percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R, jari-jari. V nya berapa? 3
3 kuadrat dibagi R-nya 0,75. 9 dibagi 0,75 berapa? 12 meter per second. Benar? Benar. Dan yang terakhir itu vektor kecepatan linearnya tidak tetap. Oke, kecepatannya itu dia melingkar beraturan. Berarti kan kecepatannya adalah tetap ya. 3 meter per second. Apakah di sini tidak tetap? Di sini adalah vektor, di mana dia kan berbentuk lingkaran. Nah, misal di titik sini, titik sini, titik sini, titik sini. Ada 4 titik. Kita ambil contoh. Anggaplah mutarnya ke kiri. Kecepatannya berapa tadi? 3 meter per second. Nah, di mana dia memiliki kecepatan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, ini juga punya kecepatan terhadap sumbu X dan juga Y. Nah, ini juga punya kecepatan terhadap sumbu X dan Y. Artinya adalah dia memiliki arah yang berubah-ubah. Arah vektornya berubah-ubah. Yang tadinya ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri. Gitu, berarti arahnya berubah. Nah, di mana besaran vektor itu memiliki nilai dan juga arah. Karena arahnya tidak tetap, berarti vektor kecepatan linearnya itu tidak tetap. Berarti benar jawabannya itu yang 12 sama tidak tetap 2 dan 3 ini. Kita lanjut. Bakri memacu sepeda motornya pada lintasan yang berbentuk lingkaran pada waktu 1 jam. Berarti T-nya tulis dulu diketahuinya. Diketahui T-nya adalah 1 jam. 1 jam itu adalah berapa detik? 3600 second. Kemudian putarannya itu 120 putaran. Tentukan periode. Oke, yang ditanya banyak nih. Periode itu T-nya berapa? Frekuensinya berapa? Kecepatan linear itu berapa? Dan kecepatan sudutnya itu berapa? Nah, kita masuk jawab. Yang pertama, periode itu, nah di sini ada rumus T sama N-nya, berarti kita bisa gunakan rumus T per N. T-nya berapa? 3600 dibagi 120. Jawabannya coret-coret 12, 36 bagi 12 3, berarti 30 second periode. Frekuensi itu bisa gunakan 1 per T aja biar cepet. 1 bagi 30 itu 0,033 Hz. Kemudian cari kecepatan linear 2pi kali R dibagi dengan T. Sebentar. Oh, di sini ada diameternya ya. Diameternya itu 800. Berarti R-nya setengahnya 400. Berarti kita masukin 2pi dikali R-nya itu tadi 400 dibagi 30 periodenya. Coret berarti 40 kali 2 80 per 3 pi meter per second. Kemudian cari omeganya yang keempat. Itu hilangin R-nya.
kemudian 2pi, T-nya itu 30, berarti 1/15 pi rad per second. Sudah. Terakhir, nomor 6. Oke, yang diketahui ini dia dari keadaan diam ya, berarti kecepatan sudut awalnya itu adalah 0 ya. Kemudian 0 rpm, dia pakainya rpm. Kemudian omega t-nya itu 800 rpm. Nah, di sini disuruh rubah dulu ke rad per second. RPM itu adalah rotation per minute, berarti 800 rotasi per menit. Ya, 1 kali rotasi itu berapa? Berbentuk lingkaran kan ya? 1 kali rotasi itu kan berbentuk lingkaran. 1 kali lingkaran itu adalah 360 derajat. Oke. Kemudian kalian tahu kan pi itu adalah 180 derajat. Berarti untuk 360 derajat adalah 2pi sama dengan 360 derajat. Oke, berarti kita ubah nih rpm ke rad per second. Nah, bawahnya second, berarti ini kan menit, diganti second. Menit, 1 menit berapa second? Cakep, benar-benar 60 second. Berarti kita ubah di sini 800-nya dikali rotation ke rad itu adalah dikali dengan 2pi. Ini kan per ya, berarti ada per. Dari menit ke second itu 60. Berarti coret-coret. Ini bisa dicoret, ini bisa coret, tinggal 3. Berarti 80/3 pi. Ya enggak? Iya, betul. Kemudian kita apa lagi nih? Yang ditanya, oh ini T-nya ya. Ada T-nya. T-nya 40 second. Alhamdulillah hujan di Maries. Yang ditanya yang A adalah sudut yang telah dilalui tabung. Cari tetanya itu berapa? Jumlah putaran berarti N. Nah, kita cari dulu. Jawab. Rumus theta. Theta itu adalah setengah omega 0 ditambah omega t dikali dengan waktu t. Ini dari mana, Pak? Oh, dari sini nih. Kalian tahu kan bahwa ini kan lingkaran. Sama yang waktu itu Bapak jelasin. Ini lingkaran. Dimana kalau dari sini sampai sini A ke B, ini juga ini A, ini B. Samakan dia, jalanin dari sini sampai sini. Ini adalah S, jaraknya atau perpindahannya juga sama aja. Nah, berarti kita cari nih dari A ke B, jarak di sini berapa? Nah, di sini ada sudut. Kita ganti S ini dengan theta. Nyari rumus. Nah, di GLBB pakai S sama dengan apa? Dia V kali T, kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kecepatannya itu pakai omega, kita gantilah. S-nya ganti jadi theta, V-nya ganti jadi omega T. Gitu. Nah, kemudian, Pak, itu kenapa jadi setengah? Ada ininya.
dia itu kan dari 0 ke akhir, kita cari rata-ratanya berapa, dari mencari kecepatan rata-rata awal sama akhir dijumlahin dibagi 2 kan gitu. Jadi omega 0 ditambah omega t bagi 2 sama lah dengan rumus yang ini. Dari situlah rumusnya. Kemudian kita masukin setengah omega 0 nya 0 ditambah omega t nya ini ya 80 per 3 pi dikali waktunya 40, masukin tetanya setengah dikali 80 per 3 pi dikali 40, berarti tetanya adalah ini coret dengan 40 kali 40 1600 per 3 pi radian. Dapat tetanya, kita cari n nya jumlah putaran teta per 2 pi. Kita masukin tetanya 1600 per 3 pi dibagi dengan 2 pi. Nah, kalian bingung nih caranya gimana? Ini caranya, kita pindahin ke sebelah sini. Kita 1600 pi dibagi 3, ini kan dibagi 2 pi. Sama kan? Kita balik lah biar jadi kali. 1600 pi dibagi 3 dikali 1 per 2 pi. Ini coret, ini tinggal 800. Berarti 800 per 3 pi. Nah, pi itu berapa pi? 1 pi 3,14, berarti 800 per 3 dikali 3,14. Kalkulator, hasil berapa? 266,6666 sekian. Kita bulatkan saja, berarti jadinya 267 putaran. Selesai. Oke, mungkin itu aja. Semoga ulangannya lancar, bisa. Ya, terima kasih, selamat belajar.